Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Pak Fahri Hamzah kembali buka suara. Ya tentang apa? Ya tentang penyerangan Pak Jokowi yang makin masif di akhir masa jabatannya ini. Salah satunya Pak Mahfud MD yang ya dengan tega menyebut nama Mulyono gitu loh kepada Pak Jokowi. Padahal dia menikmati kekuasaan selama ini gitu loh. Dan jelas Pak Fahri Hamzah memberikan statement keras bagi Pak Mahfud MD yang harusnya sadar diri gitu loh. Seperti apa sih video lengkapnya? Langsung kita lihat video berikut ini. Tonton sampai habis ya. MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat, bukan hanya pelanggaran etik berat, sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecatkan, diberhentikan sebagai ketua. Nah, ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Misalnya tiba-tiba ada pejabat menjadi sinis ya. Bahkan kayak Pak Mahfud nyebut Pak Jokowi pun dengan Mulyono dan agak kasar lah belakangan ini. Menurut saya itu pribadi. Jadi ada wilayah pribadi dia yang kena serang, yang itu kemudian dia sulit terima gitu. Memang orang tuh sulit nyari orang yang kalau diserang pribadinya itu biasa-biasa saja gitu. Karena yang kalau kita belajar dari kedewasaan pemimpin kan, termasuk dalam agama Islam itu pemimpin agama ya. Nabi itu kan masalah dia itu kan dia nggak pernah tersinggung kalau masalah pribadinya kan. Dia cuma cemburu kalau agama kan kira-kira begitu kan. Betul. Tapi pribadi itu sama sekali tidak bergeming dia. Jadi nah saya kira ini yang terjadi di kawan-kawan kita itu tadi. Satu personalisasi. Yang kedua nggak lihat gambar besar. Salah sketsa. Ini semua normal kok sebagai akibat dari sistem yang ada. Bahwa kita kemudian sebelum-sebelumnya nggak kritik sistem ini karena kita dapat untung. Tapi begitu kita rugi, kita marah-marah kepada individunya. Padahal sebelumnya kita juga dapat untung. Ya, ini yang misalnya para pengkritik Pak Jokowi dan yang kemudian sebelumnya adalah para pendukung Pak Jokowi. Bahkan menteri itu. Jadi kayak militan, kayak gelap mata gitu. Come on, ya, it's the same system. Jadi sampean yang harus istilahnya itu harus mengoreksi diri juga gitu loh. Sadar diri. Kan saya sudah suka nanya dan berdebat. Mana pasal yang melarang itu? Seorang politisi berkarir anak dan keluarganya dalam politik. Sejak dulu juga politik dinasti. Dan sebelum Pak Jokowi kan semua juga begitu. Ya. Setuju. Mana ada ketua umum partai di Indonesia yang anaknya tidak menjadi anggota dewan atau pengurus partai, atau bupati atau wali kota dan lain-lain, mana? Kan nggak ada. Kan kalau kita baca satu-satu, ada yang tidak terpilih, iya. Tapi bahwa mereka berkarir dalam politik tidak ada masalah. Memang ada kesalahan orang politik berkarir dalam politik. Akademisi ingin anaknya jadi akademisi, seniman ingin anaknya jadi seniman, pengusaha ingin anaknya jadi pengusaha. Salahnya apa? Itu satu. Yang kedua, dia bilang bengkok-bengkokkan. Ini karena ada pola ngadu lapornya begitu. Sekarang kemarin, waktu MK memutuskan umur Mas Gibran, semua maki Pak Jokowi. Seolah-olah itu khusus dibuat untuk Gibran. Tapi waktu MK melakukan hal yang sama, membatalkan peluang Kaisang untuk menjabat. Kenapa kita tidak bilang hebat Pak Jokowi ya, dia bantu demokrasi negara ini. Kenapa nggak begitu? Ini kan keliru-keliru ini yang mesti diperbaiki, Mas. Satu, yang kedua, Pak Jokowi menyandera politisi, semuanya tersendat. Itu betul. Pertanyaannya, pertama mungkin Pak Jokowi mampu melakukan penyanderaan. Tapi pertanyaan, kenapa Anda mau disandera? Saya jadi anggota dewan, saya kerja di Senayan 21 tahun, Mas. Galak aja saya terus, nggak disandera. Yang disandera kan yang punya masalah. Lu terus kenapa Anda bertahan sebagai pejabat publik kalau Anda banyak masalah? Kan begitu masalahnya kan?
Kalau kita sudah banyak masalah, jangan jadi pejabat publik. Sebab pejabat publik itu orang yang akan memikul beban publik. Kalau Anda banyak masalah terus merasa tersandera. Bukan salah Pak Jokowi dong, Anda yang salah bersikap. Partai politik nyuruh partainya berbisnis di kementerian. Pak Jokowi tentu dengar, ya, ada pesta anggaran BTS, ada pesta ini di situ. Mungkin dia dengar, saya nggak tahu ya, tapi mungkin. Kenapa Anda bikin pesta semacam itu yang membuat suatu hari Anda tersandera? Ya. Kan kembali pertanyaannya, kenapa Anda mau disandera? Lagi-lagi salah Pak Jokowi lagi. Coba sebut semuanya. Ini semua putarannya kayak begitu, Mas. That's problem sistemik, Mas. Sistemnya nggak maunya gitu. Jadi misalnya, sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Kita tahulah siapa partai Sampai saya politik membuat yang kajian mengatur sendiri. Pak Jokowi gitu. Saya baca semua. Berusaha mengatur selama ini. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Ya. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa Pasti yang tahu dapat kan suara yang paling dimaksud banyak. Pak Fahri. Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme. Tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya ini? Ini kita omongin Pak Jokowi sendiri. Makanya loh. saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo. Jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang, Mas, ya. Kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan Karena ganggu Pak Jokowi Prabowo. hanya diam Jangan selama ganggu ini. Presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah, Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian pesta sendiri. Semua Pak Jokowi dilimpahkan setengah ke Pak mati pengen Jokowi. mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari, Mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum, saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi, Mas. Nggak boleh ada lagi. Bahkan kamar eksekutif itu tidak kompak. Mas tahu nggak bahwa antara menteri desa dan menteri dalam negeri di masa-masa yang lalu terutama menangani rakyat yang sama. Tapi karena Kementerian Desa tadinya ditarik dari Kementerian Dalam Negeri, sampai ujung nggak kompak, Mas. Nggak kompak data, nggak kompak sistem kerja, nggak kompak keputusan, nggak kompak aturan. Kacau, Mas. Kementerian yang dipegang oleh partai politik yang berbeda memiliki tendensi keputusan yang berbeda. Setuju itu. Sehingga presidennya pun bingung. Mas lihat itu apa yang dilakukan Pak Jokowi. Akhirnya mengganti Menteri SDM. Karena punya tendensi kerja yang memperlambat eksekusi program yang dimimpikan oleh Pak Jokowi. Menurut saya ini yang harus dibaca oleh kaum intelektual. Supaya jangan sentimennya Pak Jokowi semua. Jejak presiden itu, Mas, mau ada atau tidak ada. Karena semua ini power eksekusinya ada di tangan presiden. Tapi bukan berarti presidennya salah. Karena memang jejaknya pasti kuat, Mas.